jelas suaranya. Oke, untuk mata kuliah yang pertama ini adalah eksekusi tata negara ya. Saya akan presentasikan materi untuk pertemuan bab pertama ini. Sebentar ya. Saya tak carikan dulu untuk materi presentasinya. Sudah masuk PowerPoint-nya belum ini? Belum masuk ya? Belum masuk ya, sebentar ya. Bentar, saya tak minta tolong Mbak Lisa, minta tolong ini ya. Bentar ya. Saya ini. Itu pas-pasnya udah ada. Materinya ini yang mau itu. Sebentar sambil nunggu ini. Ya. Ya. Sudah masuk belum ininya? PowerPoint-nya sudah masuk ya? Oke. Untuk materi eksekusi tata negara pada pertemuan pagi ini membahas tentang pengembangan positif amalgamasional dalam teori konstitusionalisme Indonesia. Nanti teman-teman akan memahami apa itu pengertian amalgamasional dalam perspektif hukum. Sebagai pengantar, yang pertama adalah bahwa ketika di situ ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Kita ketahui bahwa tujuan hukum itu ada 3, seperti rekan-rekan mahasiswa yang sudah mempelajari tentang apa itu tujuan dari hukum. Yang pertama itu adalah bahwa hukum itu memberikan asas kemanfaatan, di mana dengan kehadiran hukum itu akan memberikan manfaat untuk kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Hukum dipakai untuk melindungi segala kebutuhan dan permasalahan-permasalahan baik di bidang hukum itu sendiri, di bidang ketatanegaraan, di bidang ekonomi, dan di bidang sosial. Ruang lingkupnya sangat luas, di mana asas kemanfaatan ini hukum bisa melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat yang tidak mendapatkan haknya. Dan kewajiban kita sebagai masyarakat adalah bagaimana menjaga hukum supaya berdiri bisa memberikan kemanfaatan. Kemudian yang kedua, bahwa hukum itu harus memberikan kepastian. Jadi seringkali kalau kita melihat ya bahwa kepastian dan hukum itu ada dalam prakteknya itu ada suatu permasalahan, khususnya ada suatu persepsi di masyarakat bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bisa diartikan bahwa seringkali persoalan hukum itu muncul ketika masyarakat yang tidak mampu itu mendapatkan perlakuan yang berbeda.
di mata hukum. Ini dalam tingkat prakteknya dan sampai sekarang masih sering terjadi. Sehingga persepsi hukum untuk memberikan kemanfaatan itu menjadi ambigu karena prakteknya seperti itu. Meskipun itu dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, tapi ini sebagai satu persoalan hukum, terutama dalam sosiologi hukum. Kemudian yang utama dan pertama bahwa hukum itu, yang ketiga itu harus bisa memberikan rasa keadilan. Jadi ini adalah urgensi adanya keberadaan hukum di masyarakat. Jadi ketika masyarakat itu ada dan masyarakat ingin mendapatkan kemanfaatan, masyarakat ingin mendapatkan kepastian, serta masyarakat ingin mendapatkan keadilan, maka hukum itu ada di situ. Nah, kemudian persoalannya perkembangan hukum itu sama tuanya dengan perkembangan masyarakat. Permasalahan yang ada di masyarakat terhadap hukum itu sama tuanya dengan perkembangan dari ilmu hukum itu, karena ilmu hukum itu akan mengikuti permasalahan di masyarakat itu. Jadi hukum itu sebagai solusi untuk problem of human interest. Dalam pandangan ini, itu Satjipto Raharjo, salah satu profesor hukum dari Universitas Diponegoro, itu berpendapat bahwa hukum dan ketertiban itu berbeda, di mana hukum itu adalah bagian dari untuk menata ketertiban. Ketertiban mencakup hukum, namun hukum bukan satu-satunya untuk mencapai ketertiban. Maksudnya itu apa? Artinya selama ini orang memandang hukum sebagai satu alat ketertiban itu hanya pada sisi hukum-hukum formal. Padahal kita ketahui bahwa persoalan itu bisa dituntaskan tidak sekedar hanya menggunakan hukum formal. Ada hukum-hukum non formal yang itu terkadang cukup efektif untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Ini menurut Prof. Satjipto. Jadi Prof. Satjipto itu menyampaikan gagasan itu karena melihat bahwa tidak tidak memandang hukum formal itu bisa menyelesaikan permasalahan. Ada hukum-hukum non formal yang sebenarnya itu bisa untuk mengatasi dan bisa untuk mencapai ketertiban. Contohnya kalau di masyarakat tertentu, misalnya di kehidupan beragama di masyarakat Jawa atau di Jawa Tengah itu kesadaran akan hukum agama itu lebih kuat. Ketertiban itu lebih kuat ketika seorang kiai itu menyampaikan. Beda ketika yang menyampaikan itu adalah aparat hukum. Karena apa? Karena di masyarakat itu lebih meyakini dan mempercayai kiai itu sebagai pedoman kehidupannya. Ucapannya ditiru, ucapannya digugur, seperti itu. Nah, ini menjadi cara pandang Prof. Satjipto untuk melakukan semacam rekonstruksi terhadap hukum, terutama di dalam kaitan keberadaan hukum di masyarakat itu sendiri. Artinya ini menjadi suatu persoalan. Ini yang membuat gagasan munculnya istilah amalgamasional itu. Jadi di dalam judul tadi ya, amalgamasional itu maksudnya hukum itu merupakan percampuran antara hukum formal dan non formal. Jadi hukum yang sifatnya formal seperti undang-undang, peraturan teknis ya, dan juga yang tidak tertulis itu ada. Jadi digabung seperti itu. Nah, itu memandang hukum secara amalgamasional. Jadi percampuran antara antara tertulis dan tidak tertulis. Ya, betul. Nah, kemudian yang kedua, salah satu objek dogmatik hukum itu adalah
konstitusi. Jadi konstitusi itu adalah yang tadi teman-teman sampaikan. Konstitusi itu adalah hukum positif, hukum yang tertulis. Contoh dari hukum tertulis itu apa? Contohnya itu apa? Ada undang-undang, kemudian ada apa itu? Ya, undang-undang, kemudian peraturan pengganti undang-undang, ya, peraturan daerah, kemudian peraturan bupati, kemudian peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan lain sebagainya. Itu dalam perkembangannya hukum positif itu hukum yang eksis dalam dinamika sosial dan mampu menjadi problem solving di tengah-tengah masyarakat secara umum. Ini dogmanya itu seperti itu. Tapi kenyataannya itu ada banyak muncul masalah, seperti munculnya persepsi hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi dogmanya itu tidak sesuai dengan prakteknya itu. Nah, di sini muncul ada dua kubu. Jadi satu kubu yang meyakini bahwa dogmatik hukum, dalam hal ini hukum positif, itu bisa menjawab permasalahan dalam menjaga ketertiban. Ada yang berpendapat lagi selain itu perlu ada pendekatan amalgamasional. Jadi perlu ada sinkretis hukum antara hukum tertulis dan tidak tertulis. Supaya apa? Betul, supaya itu lebih lunak, lebih manusiawi dalam memahami hukum. Artinya pemahaman hukum secara sosiologi itu lebih memanusiakan. Nah, ini akhir-akhir ini banyak muncul aliran amalgamasional di antara para pakar-pakar hukum, karena melihat bahwa hukum tertulis itu belum bisa menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Kita dulu pernah mendengar ada kasus di Banyumas, ya, kita seorang nenek itu mendapatkan pidana. Pernah mendengar ceritanya enggak? Ya, jadi waktu yang apa ya itu? Nah, betul. Jadi pokoknya dia ngambil rantingnya, ya, ngambil ranting yang ada di wilayah mana, milik kehutanan, ya, di situ. Nah, hukum yang memandang bahwa hukum konstitusi yang dipakai itu melihat bahwa nenek tersebut itu perlu dipidana karena dia mengambil atau mencuri dahan kayu yang ada di wilayah negara. Tapi bagi pendapat hukum amalgamasional itu melihatnya lebih manusiawi, bahwa ada alasan histori, ada alasan psikologi yang dilihat bahwa tidak hanya persoalan hukum pidana saja. Karena apa? Karena di situ kenapa ada yang berpendapat? Kenapa itu? Ya, silakan. Karena nenek itu untuk memenuhi kebutuhannya, anaknya tidak membantu ekonominya, sehingga itu sekedar untuk kebutuhan sehari-hari dari si nenek itu. Maka pemahaman itu jangan ditafsirkan secara dogmatik dari sisi hukum formal. Kemudian ada lagi kasus apa itu, ya, yang munculnya kemudian jurisprudensi, di mana hakim-hakim itu memutuskan tidak hanya melihat dari sisi hukum formal saja. Dulu ada hakim di Indonesia yang sangat memanusiakan hukum, itu ada Bismar Siregar, kemudian ada siapa lagi itu saya lupa, ya. Jadi itu melihat dan memutuskan suatu perkara itu tidak hanya dari sisi formal, tapi juga dari sisi aspek-aspek kemanusiaan yang lain. Ada faktor yang mengakibatkan dia melakukan tindakan itu, tapi sebenarnya dalam rangka mengedepankan
kemanusiaan. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di Indonesia yang kemudian para hakim itu tidak hanya melihat dari sisi formal saja, tapi juga dari sisi pendekatan hukum adat, hukum norma yang berkembang di masyarakat sekitar itu. Karena persepsinya bahwa hukum non formal itu di satu wilayah itu penafsirannya berbeda-beda. Nah, di situ yang kemudian aliran amalgamasional ini muncul satu hasil hukum yang dinamakan dengan jurisprudensi gitu. Ya, betul. Jadi jurisprudensi itu apa ya? Ada yang tahu? Putusan hakim yang betul ya, jadi seperti itu. Itu yang dimaksud dengan hukum amalgamasional seperti itu. Jadi paham ya teman-teman ya. Jadi menggabungkan antara hukum formal dan hukum non formal, menggabungkan antara hukum tertulis dan tidak tertulis. Ini dalam perkembangannya melahirkan satu pemikiran-pemikiran yang dinamakan dengan rekonstruksi hukum atau hukum restorasi hukum, atau istilahnya Prof. Sachipto Raharjo itu hukum progresif di situ. Ini kalau di aliran hukum progresif itu banyak muncul di Semarang ya, di alumni atau muridnya dari Prof. Sachipto Raharjo itu. Mungkin sekarang yang dikenal itu ada Profesor Dr. Suteki, kemudian ada Profesor Dr. Adi Sulistiono, kemudian Profesor Dr. Jamal, Rektor UNS dan lain sebagainya. Tapi yang meyakini bahwa dogmatik hukum atau hukum formal itu sebagai satu yang mutlak untuk menjaga ketertiban itu juga banyak. Misalnya kita ketahui Menteri Menko Polhukam sekarang siapa itu? Ada yang tahu? Profesor Dr. Mahfud MD ya. Itu termasuk pakar hukum yang yang meyakini hukum positif sebagai dogmatik hukum untuk mengatasi persoalan ketertiban masyarakat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke ya. Oke. Itu nanti absennya di WA group saja ya. Disampaikan ke TU untuk kuliah eksekusi ini nanti diambil oleh saya. Biar Pak Imawannya dikabari TU-nya. Nah, sekarang kita lanjut kepada deskripsi dan klasifikasi dari perkembangan hukum. Yang pertama itu adalah memurnikan ilmu hukum. Jadi usaha untuk memurnikan ilmu hukum, ini tulisannya jelas nggak ini PowerPoint-nya? Bisa dilihat ya? Bisa ya? Oke, jadi pemahaman atas ilmu hukum saat ini itu sangat beragam. Tadi saya menyebutkan ya, ada aliran sarjana hukum yang menganut hukum murni, itu seperti tadi hukum positif ya, seperti Hans Kelsen. Nah, dengar ya nama Hans Kelsen ya. Nah, kemudian Hans Nawiansky itu adalah aliran-aliran hukum positif yang dari luar negeri. Kemudian ada lagi aliran hukum progresif. Nah, di situ ada perbedaan cara pandang para sarjana hukum di dalam memahami dan upaya untuk memurnikan ilmu hukum. Nah, dua kubu ini itu saling istilahnya saling menguatkan opininya kepada masyarakat, kepada negara di dalam upaya untuk efektivitas pemurnian hukum. Mazhab yang pertama itu yang menganut
hukum positif itu menganggap bahwa ilmu hukum itu bagian dari sosiologi. Jadi di sini mestinya sosiologi atau praktek hukum itu harus mengikuti hukum-hukum positif. Jadi di sini hukum itu bersifat tegas, hukum itu bersifat memaksa. Masyarakat itu harus mengikutinya sehingga masyarakat itu bisa tertib. Itu pendapatnya seperti itu. Tapi ini juga tidak salah karena Hans Kelsen itu dalam teori pernah lihat teori Hans Kelsen, teori piramida hukum nggak itu? Pernah dengar ya? Nah, itu memandang bahwa hukum positif itu adalah hukum atau norma yang bisa mentertibkan masyarakat melalui Pancasila dan UUD 45 sebagai grand normanya, kemudian diterjemahkan oleh aparatur negara itu dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk peraturan pengganti undang-undang, lalu diterjemahkan secara teknis itu dalam bentuk peraturan daerah ataupun peraturan menteri. Itu piramida itu membentuk suatu sosiologi hukum di mana masyarakat itu harus meyakini dan mengikuti pemahaman alur hukum secara formal, sehingga negara itu bersifat otoriter dalam arti memandang hukum itu harus dilaksanakan sesuai dengan tekstual gitu. Tapi dalam perkembangannya, dalam prakteknya ternyata itu tidak bisa menyelesaikan ketertiban hukum. Nah, ini kemudian ada kubu lain ini yang melihat bahwa hukum dalam sosiologinya itu harus mengikuti perkembangan masyarakat. Karena apa? Karena di dalam masyarakat itu muncul persepsi-persepsi yang hukum itu tidak bisa mengakomodirnya. Nah, makanya di sini hukum itu harus bisa mengikuti dan harus bisa melaksanakan kehendak masyarakat di dalam rangka menjaga ketertiban. Jadi kalau tadi itu bahwa hukum positif itu sebagai utamanya, kalau pandangan hukum sarjana hukum yang kedua itu perkembangan di masyarakat, itu hukum harus mengikuti perkembangan di masyarakat karena perkembangan itu akan selalu berubah-ubah. Itu berbagai pandangan itu dalam rangka memurnikan hukum. Yang kedua, ketidakpastian hukum. Kalau tadi upaya untuk memurnikan hukum, persoalan pertama itu bagaimana memurnikan hukum. Kalau yang kedua itu bagaimana untuk menjelaskan tentang ketidakpastian hukum. Jadi hukum di sini itu penuh dengan ketidakpastian. Artinya apa? Ketidakpastian ini terkait dalam implementasi hukum dalam suatu kejadian. Maksudnya cara mandang suatu kasus itu terkadang persepsinya tergantung dari persepsi dari aparat hukum itu. Misalnya yang seharusnya itu masuk dalam permasalahan perdata, akan tapi karena kepentingan dari pihak-pihak tertentu itu bisa dimasukkan ke dalam masalah pidana. Nah, misalnya itu sering terjadi ketika pada negara itu terjadi tahun politik gitu. Sering mendengar ya kasus-kasus politik yang sebenarnya tidak perlu dibawa ke masalah pidana. Contohnya itu apa dulu? Orang itu dipolitisir gara-gara menyampaikan sesuatu di medsos karena melawan pemerintah dan lain sebagainya. Pernah dengar ya itu ya? Atau dulu kasus Ahok misalnya ya, sering mencermati itu ya. Nah, itu yang masalah penistaan agama itu ya, itu kan yang masalah-masalah yang sebenarnya dibesar-besarkan, dipolitisir, jangan lupa
sehingga yang seharusnya itu bukan masalah pidana itu dibawa ke ranah pidana. Nah, ini yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena apa? Karena penafsirannya itu tidak mutlak, sehingga hukum sebagai upaya untuk menciptakan kepastian hukum itu tidak bisa berjalan. Nah, ini muncul persoalan-persoalan ini muncul ketika negara dalam hal ini dikooptasi oleh kepentingan-kepentingan kekuasaan di situ. Orang yang misalnya kubunya berseberangan terhadap pemerintah dianggap melawan hukum karena dipersepsikan tidak tidak mengikuti atau tidak masuk dalam kelompoknya. Atau misalnya ya itu tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga seperti itu, ketika masyarakat intelektual yang kritis terhadap pemerintahan itu dianggap menciptakan upaya perlawanan terhadap kekuasaan. Itu muncul karena anasir-anasir kekuasaan di situ. Kemudian adanya kepentingan hukum di mana politik itu mengendalikan hukum dan negara, sehingga menambah ketidakpastian hukum itu sendiri. Nah, ini juga menjadi suatu persoalan di dalam memahami kepastian hukum itu sendiri, karena yang terjadi itu banyak terjadi ketidakpastian dalam praktek hukum. Nah, kemudian masalah yang ketiga terkait dengan sifat hukum yang memaksa itu. Jadi hukum itu memang sifatnya memaksa, cuman yang dimaksud memaksa secara hukum itu maksudnya seperti apa? Di dalam sifat memaksa ini tidak akan dapat dijalankan jika di dalamnya tidak ada sanksi-sanksi. Jadi dalam konteks itu hukum bersifat memaksa itu karena ada sanksi, karena ada hukuman. Karena kalau tidak ada hukuman atau sanksi, maka itu hukum tidak bersifat tegas. Misalnya seorang yang menggunakan uang negara itu dimasukkan ke dalam tindak pidana korupsi. Kalau tidak ada aturan atau undang-undang tipikor, tentu orang-orang kantor, PNS, ASN itu bisa sewenang-wenang itu mengambil dana negara tanpa ada sanksi, sehingga tidak memberikan efek jerah di situ. Tapi seringkali sifat memaksa itu tidak bersifat mutlak, itu dikarenakan yaitu yang saya katakan proses hukumnya itu tidak dijalankan secara normatif. Bagi yang memiliki power, bagi yang memiliki kekuatan, itu dia bisa mengurangi hukumnya dengan membayar material dan lain sebagainya. Tapi bagi yang tidak punya power, maka hukum itu dijalankan sesuai dengan normatifnya. Nah, sehingga di sini muncul satu permasalahan, hukum sebagai suatu sifat yang memaksa itu tidak bisa berjalan tegas. Karena di situ banyak kepentingan-kepentingan untuk bisa membeli hukum dengan materi. Jadi ini tiga hal ini yang menjadi persoalan-persoalan hukum di dalam menciptakan ketertiban dan masyarakat. Lalu apa hubungannya dengan ketatanegaraan di sini? Jadi Anda semua tahu tujuan negara itu apa? Ada 4 tujuan negara. Ada yang bisa menyebutkan? Satu itu apa? Tujuan dari negara. Yang pertama itu menciptakan kesejahteraan umum. Kemudian yang apa? Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu rakyat. Kemudian yang ketiga, menjaga ketertiban umum, ketertiban dunia. Kemudian yang keempat, bahwa tujuan negara itu adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur. Ya, dan di sini tujuan negara itu yang 4 itu dengan keadilan hukum itu supaya apa? Supaya bisa
tercapai tujuan ketatanegaraan itu sendiri. Yang 4 itu sesuai yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Ya, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Paham ya? Nah, kemudian kita lanjut kepada apa itu keadilan relatif ya. Ada pendapat yang mengutamakan bahwa keadilan di dalam pembentukan hukum itu dikembangkan dulu sejak era Yunani kuno. Para pemikir-pemikir Yunani kuno itu misalnya Plato, Aristoteles dan lain sebagainya itu menetapkan keadilan dalam konteks harmonisasi, dalam konteks keseimbangan dalam kehidupan negara. Jadi ketika masing-masing individu pada saat yang tepat dikondisikan untuk bebas dari segala hal, satu hal yang pantas itu mereka harus diperhatikan apakah sudah adil di dalam memutuskan. Jadi pada masa Plato itu konteks kenegaraan itu adalah bagaimana negara itu bisa mewujudkan keadilan lewat hukum. Jadi yang penting itu keadilan. Baru setelah keadilan itu terwujud, maka kemakmuran dan kesejahteraan itu akan didapat berjalan ya begitu. Kemudian selain Plato juga Aristoteles mengatakan bahwa keadilan itu harus dibentuk dan diperjuangkan lewat hukum yang dipositifkan. Aliran Aristoteles itu sama dengan pemikiran yang disampaikan oleh Hans Kelsen dan kawan-kawan. Jadi untuk memperjuangkan keadilan, hukum itu harus dipositifkan. Siapa yang mempositifkan hukum? Negara. Jadi intervensi negara itu penting untuk menciptakan keadilan. Ini menurut Aristoteles ini. Dia menyatakan itu. Beda kalau Plato itu keadilan itu tidak harus negara yang melakukan, tapi bagaimana negara itu membangun kesadaran ketertiban dulu, baru keadilan itu didapatkan. Cara pandangnya beda. Kalau Plato itu mendidik masyarakat dulu, baru negara itu tinggal menjaga supaya keadilan yang sama itu dirasakan semua warganya. Tapi kalau Aristoteles itu mengatakan untuk membangun keadilan itu harus lewat hukum, dan negara dihadirkan untuk mempositifkan hukum supaya keadilan itu bisa terbentuk. Jadi cara pandangnya beda. Itu di dalam menafsirkan keadilan. Nah, ini kemudian yang tadi saya kemukakan, adanya aliran-aliran yang berbeda ini itu memunculkan pemikiran yang berbeda. Yang cara pandang pertama itu cara pandang positivistik ya, cara pandang positif segregasional. Jadi kalau cara pandang segregasional ini adalah pandangan yang melihat hukum tertulis itu sebagai dasar dan utamanya dari hukum. Sementara cara pandang yang kedua itu adalah positif amalgamasional. Cara pandang kedua itu tidak hanya memandang hukum itu hanya hukum tertulis, akan tapi hukum tidak tertulis, di mana ini menjadi sinkretisme antara hukum yang dibentuk oleh negara serta hukum-hukum yang ada di masyarakat. Itu harus saling berkolaborasi. Tapi dua cara pandang itu sama tujuannya, sama-sama memiliki 3 tujuan hukum: bisa memberikan rasa keadilan, bisa memberikan manfaat, dan bisa memberikan kepastian. Karena 3 hal ini menjadi kebutuhan
tidak hanya masyarakat, tapi juga setiap manusia itu membutuhkan 3 tujuan itu. Ya, dengan asumsi-asumsi itu, dengan adanya pandangan-pandangan dua kubu itu, ini ada 3 lapis, di dalam melihat hukum. Lapis yang pertama itu adalah aturan perundang-undangan yang tersistemasi dalam suatu struktur hierarki. Ini yang kemudian muncul aliran teori Han Kelsen itu, piramida hukum. Ada undang-undang, ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ada undang-undang, kemudian ada peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, gubernur dan kabupaten, sampai peraturan desa. Ini menjadi satu dogma hukum yang merupakan hukum yang kemudian muncul istilah hukum ketatanegaraan. Yang kedua itu munculnya lapis hukum yang kedua, yaitu jurisprudensi. Jadi jurisprudensi itu adalah putusan-putusan hukum dari seorang hakim yang dia menggabungkan antara hukum tertulis dan tidak tertulis, yang kemudian dipakai oleh putusan hakim dari berikutnya, dan itu sah secara hukum positif karena masuk dalam hukum secara formal, jurisprudensi. Dan yang ketiga itu adalah perjanjian-perjanjian. Jadi perjanjian-perjanjian ini juga bisa merupakan hasil atau bagian dari hukum, karena dalam perjanjian itu terutama dalam konteks hubungan negara dengan negara. Misalnya Indonesia itu terikat perjanjian dengan negara ASEAN, maka muncul satu perjanjian area perdagangan bebas ASEAN. Nah, itu juga menjadi dasar hukum dan dipakai menjadi pijakan ketika melakukan perdagangan bebas di tingkat ASEAN. Kalau salah satu negara ASEAN itu melanggar, maka yang terjadi adalah pelanggaran hukum yang akan diselesaikan lewat hukum internasional. Kemudian adanya hubungan Indonesia sebagai anggota PBB, maka di situ ada putusan-putusan dari Dewan Keamanan, ada putusan-putusan dari lembaga-lembaga PBB yang lain, yang itu sifatnya itu bisa mengikat kepada negara-negara anggota. Nah, jadi di sini ada 3 lapis ya. Lapis pertama itu adalah hukum ketatanegaraan suatu negara. Lapis yang kedua itu adalah jurisprudensi, gabungan antara hukum positif dan non positif, dan hukum perjanjian, hukum yang timbul dari perjanjian-perjanjian akibat dari adanya hubungan antar satu negara. Jadi itu penafsiran ataupun rekonstruksi hukum untuk bisa dipahami dalam rangka untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ini tadi pengertian tentang amalgamasi itu. Amalgamasi itu berarti percampuran ya. Dalam konteks hukum positif, amalgamasional itu adalah percampuran bahwa di dalam konsep hukum yang eksis itu tidak hanya hukum tertulis, akan tapi juga hukum tidak tertulis, dan itu muncul dalam dinamika ruang sosial. Beberapa poin yang menjadi atas tesis positif amalgamasional adalah yang pertama, hukum positif atau material itu
didefinisikan sebagai hukum dalam pengertian positif, bukan hukum alam, akan melainkan keseluruhan dari sistem kaidah kemasyarakatan. Yang kedua, di bawah aturan hukum positif itu ada masyarakat, ada hubungan mereka, sehingga hukum itu harus menyesuaikan kultur, harus menyesuaikan kebiasaan-kebiasaan dalam rangka memahami realitas kemanusiaan. Jadi memanusiakan hukum gitu. Nah, kemudian yang C, pengertian hukum positif itu tidak dibatasi pada kelompok-kelompok tertulis yang diperoleh, kalau istilahnya material positif, tapi hukum positif itu merupakan keseluruhan klaim normatif terhadap struktur hierarki. Jadi di sini hukum-hukum normatif itu harus bisa membawa kepatuhan etika, harus bisa menjawab masalah-masalah estetika di dalam model hukum. Kemudian kehadiran atau tuntutan hukum yang ada di masyarakat itu harus direalisasi. Tidak boleh ada kesenjangan hukum antara persepsi hukum atau sosiologi hukum dengan hukum positif. Jadi itu ya pemahaman kita terhadap hukum di dalam tujuannya untuk menciptakan ketertiban hukum di masyarakat. Saya kira itu yang untuk materi pada siang ini. Sebelumnya ada yang perlu disampaikan, ada yang perlu dikomentari, monggo ada teman-teman. Nanti materi ini saya share di WA group ya, PowerPoint ya. Ini ya gimana? Nanti absensi, nanti ada komting yang menyampaikan ke Pak Nurul untuk eksekusi tata negara yang mengaku saya itu ya, di WA aja nggak apa-apa. Terus ini untuk yang materi kedua arbitrase ya, nanti kita mulai jam 1 aja ya, bisa nggak? Jam 1, jadi ini istirahat dulu, kita lanjutkan jam 1 sama nanti memakai Google Meet juga. Saya kira itu dulu ya, terima kasih untuk mata kuliah bab pertama ini. Nanti saya share ke grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.